Halo, kali ini kita mau servis kulkas lagi ya. Tuh di depan saya itu ada kulkas Toshiba ya. Jadi kulkas Toshiba itu rusaknya timer ya. Kulkas Toshiba itu tidak dingin ya. Tidak dingin karena kompresornya hidup terus ya. Tidak ada jeda untuk mati ya. Dan yang matikannya itu overloadnya ya. Semestinya yang mengontrol kompresor itu timer ini ya. Nah, jadi mekanisme timer itu seperti ini ya. Sini ada urutan kaki 1 2 3 4. Kaki 1 dan kaki 3 itu berfungsi untuk menghidupkan motor kecil yang ada di dalam timer ini ya. Di dalam timer ini ada motor kecil ya. Nah, dia tuh untuk menggerakkan gear-gear, rangkaian gear-gear yang ada di timer ini ya. Nah, dan yang kaki nomor 2 itu adalah untuk proses mematikan mesin ya, atau no frost ya, kaki nomor 2 ya. Yang kaki nomor 4 itu proses untuk defrost atau menghidupkan mesin. Nah, seperti itu ya. Jadi permasalahan timer ini adalah sekarang timernya sudah posisi no frost atau mematikan mesin ya. Nah, mestinya dia kalau normal dia memanaskan ruangan freezer ya. Nah, karena dia rusak, dia tidak mematikan mesin, tetapi dia menghidupkan mesin terus-menerus, sehingga kompresor tidak mati. Karena proses pembekuan terlalu lama, akhirnya freezernya kebanyakan batu es ya, sehingga membuntu sirkulasi udara ke bawah ya, dan ke atas. Jadi dia tidak dingin di atas dan tidak beku, tidak dingin di bawah ya. Jadi sekarang kita mau ganti timer ini dengan timer yang baru ya. Oke, seperti itu cara kerjanya ya. Saya mau ganti dulu ya kulkasnya itu Toshiba. Oke. Nah, oke ya. Jadi timer yang akan kita ganti adalah timer jenis ini ya. Modelnya agak lebih besar dari yang rusak tadi ya. Timer ini sama ya, jenisnya ialah 13 ya. Dimana kaki 1 itu untuk kaki 1 dan kaki 3 untuk menghidupkan motor yang ada di dalam timer ya. Dan kaki 2 ini untuk no frost, mematikan mesin, memanaskan pemanas heater ya. Kaki nomor 4 posisi defrost untuk mendinginkan atau menghidupkan mesin ya. Cara kerjanya sama ya. Jadi saya mau pasang dulu ini yang baru. Mereknya itu saya nggak mau sebut merek ya, nanti orang lain yang untung malah. Oke, saya mau pasang dulu ya timernya. Nah, sekarang kita proses untuk mengetes proses no frost kulkas. Kalau untuk proses no frost 1 2 3 4, pin 1 nyambung ke 2. Nah, ini kalau pin 1 4 sampai 3 nyambung, ini berarti dia pasti proses defrost. Nah, kita nyambungkan ke pin 2. Kalau untuk proses no frost, pin 1 ini nyambungnya ke pin 3 dan ke pin 2. Nah, pin 4 tidak nyambung. Itu proses no frost. Sekarang kita pasang. Kita pasang pin 1. Lihat timer kali. Dari kaki saya kabel warna apa? Kabelnya. Kabel. Mana? Soldering. Ya teman-teman, untuk kulkas Toshiba ini ada 4 kabel ke timer, ada warna hitam, warna merah, warna putih, warna abu-abu.
warna abu-abu ini ke pin 1. Ini massa. Nomor 2 putih, ini untuk sensor bimetal, sensor dingin. Nah, yang warna nomor 3 warna merah, ini kulkas Toshiba. Ini api masuk dari termostat. Nomor 4 kabel warna hitam, ini untuk kompresor, ke kompresor, untuk nyala kompresor. Sekarang kita putus kabel abu-abu massa pin 1. Massa dari listrik langsung, massa dari listrik, massa dari heater. Massa dari heater kita masukkan juga ke sini pin 1. Oke. Nah, ini massa bukan massa langsung dari listrik, tapi massa dari heater. Oke, kita sambungkan dulu. Panas. Untuk kulkas Toshiba, tunggu panas dulu, belum panas ini, soldernya belum panas. Untuk kulkas Toshiba tipe ini, nah ini untuk kulkas Toshiba tipe ini. Oke, itu 2 pintu. Nah, untuk kulkas Toshiba tipe itu 2 pintu. Kita solder dulu. Ini kalau bawaan aslinya kabel abu-abu, ini massa dari heater, massa dari heater dan sensor panas. Nah, pin 1 kita masukkan ke sini juga, pin 1 sama kita masukkan ke sini pin 1. Terus ini ya yang aslinya warna putih ini ke nomor 2. Ke nomor 2 ini dia ke bimetal atau sensor dingin. Ini kabel dari bimetal atau dari sensor dingin. Nah, ini sama kita pasangkan juga ke nomor 2. Pasangkan juga ke nomor 2. Oke, nomor 2. Ada tonton di tempat montir Insomnia gitu ya. Oke, nah ini yang ketiga warna merah. Warna merah ini kabel api dari termostat untuk kulkas Toshiba. Kabel api dari termostat pin nomor 3 warna merah. Kita masukkan juga ke sini ke nomor 3. Oke, kita solder dulu, timah dulu. Kita kasih timah juga di sini. Masukkan juga ke sini ke nomor 3. Kalau nomornya sama, disamakan ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 ini warna hitam. Warna hitam ya. Warna hitam ini untuk menyalakan kompresor. Untuk on kompresor. Di sini juga kita pasangkan nomor 4. Oke. Nomor 4. Kalau nomornya disamakan saja ya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Nah, kalau untuk kulkas Toshiba ini ya, dia memakai timer 13. Timer 13 terkecuali sub. Kalau sub itu dia 14. Tapi kalau yang lain-lain di luar merek sub itu kebanyakan timernya 13. Oke. Kita coba colok ya.
Ya. Kita colokkan kulkasnya ya. Oke, ini proses nopros. Nah, kalau proses nopros, ini timer nyala ya, itu berputar. Tuh berputar. Nah, kalau proses nopros, posisi mesin masih mati ya. Ini mesin belum menyala. Belum menyala itu karena dia proses nopros. Panasonic dia. Apa ya mesinnya? Itu. Iya. Panasonic. Ini timernya sudah nyala. Kalau untuk timer jenis ini dia nyala atau tidak lihat di sini. Di sini kalau di sini berputar berarti posisi timer udah kerja menyala. Dan kalau proses nopros mesin belum menyala, mesin masih mati. Sekarang kita tes heater. Tahan Pak, itu Pak. Boknya itu Pak. Kalau narik itu ditahan boknya dia. Oh iya iya. Iya. Ini cepet Pak. Agak kurang. Iya iya. Ngetes. Punya kurang kuat. Sekarang kita tes pemanas. Coba Pak. Di situ no. Ayo Pak. Nah, untuk mengetes proses noprosnya jalan atau tidak ya, itu ada Pak. Nah, untuk iya sudah Pak. Untuk mengetes proses noprosnya jalan atau tidak, untuk memastikan heaternya bekerja atau tidak, itu tadi timer posisi nopros ya, posisi nopros. Ini kabel sensor dingin atau bimetal ini ya. Jangan kita sambung dulu, ke sini, karena kita mau mengetes dulu heaternya nyala atau tidak. Nah, caranya kabel dua ini kan ke sini ke sensor dingin. Ini kita gabung saja. Kita gabung dulu, proses timer nopros. Colokkan. Nah, kita colokkan kulkas. Kita colokkan dulu. Panas dah. Ngomongnya baru panas lah. Jadi sekarang kita tes ya heaternya ya. Jika proses noprosnya normal, heaternya dipegang pakai tangan panas ya. Heaternya di bawah tuh. Kalau posisi panas heater berarti kerja. Nah, di bawah ya. Saya rasakan dulu. Oke, heaternya panas ya. Itu ada asapnya ya. Panas ya. Kelihatan berarti proses no frost dan heaternya normal ya. Sudah oke ya. Cabut ya. Cabut lagi. Tahan kotak itu. Noh, mana aku megang HP. Nyambutnya. Coba. Panas kan? Panas. Oh iya panas. Itu asap. Panas. Oke, berarti proses nopros untuk mencairkan bunga es dengan menghidupkan heater berarti bagus ya kerja, berarti tidak ada kendala di sistem sambungannya. Sekarang kabel yang dua kita gabung tadi, kita masukkan ke sensor dinginnya. Kita masukkan ke sini. Kita copot lagi yang digabung tadi ya, dicopot lagi, terus dimasukkan ke sini, ke sensor dingin atau bimetal atau bius dingin, macam-macam orang nyebutnya ya. Tapi kalau bahasa itunya bimetal. Oke, kita gabungkan ke sini ya. Sebaiknya kalau untuk mengisolasi sambungan itu menggunakan ini ya, jangan menggunakan isolasi, menggunakan selongsong bakar. Diusahakan jangan menggunakan isolasi ya untuk proses sambungan pada kulkas, kecuali darurat. Kemarin tuh kertas darurat. Kecuali darurat. Nah, tapi kalau diusahakan dia menggunakan selongsong bakar pada setiap sambungan pendingin kulkas. Kalau isolasi itu dia masih bisa bocor Pak, tembus. Kalau selongsong bakar nih tidak ada bocornya, ada tembus. Kedapnya ada.
Maksudnya tuh bocor tuh kadang kayak kalau dia ketutupan es, dia ada setrum kan. Ya, oke teman-teman ya. Usahakan proses penyambungannya menggunakan selongsong bakar ya. Kalau untuk besar kecilnya selongsong bakarnya, ukurannya disesuaikan saja dengan kabelnya. Kalau kabelnya agak banyak atau agak besar, menggunakan yang diameternya lebih besar. Disesuaikan saja, karena selongsong ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar ini ya. Tanya aja di toko listrik atau elektronik, selongsong bakar itu ada. Oke, kita sambung ke sini. Nah, kita sambungkan ke sensor dinginnya. Oke ya, kita sambung ya. Oke, nggak usah dibakar ya, dipanasi pakai korek aja ya. Namanya juga selongsong bakar ya, tapi bukan dibakar lama-lama, cukup dipanasi aja. Kalau dia udah ngecil berarti udah bagus. Oke, tuh kita pasang ya. Tuh ya teman-teman, sudah kita rapikan. Sekarang kita pasang blower, nanti kita tes. Oke, pasang dulu blower. Blower ini mana? Oh, untuk pemasangan blower kulkas ya, usahakan jangan terlalu dalam. Jadi minimal besi as dari blower ini munculnya sedikit saja ya, jadi nggak terlalu dalam. Karena semakin dia keluar, semakin kencang anginnya. Oke, kita tes. Pasang ini dulu, kita rapikan. Coba mak di sana. Kita cek sekali lagi timernya nyala atau tidak. Nah, kalau proses kan mesin belum hidup, Pak. Nah, saya ini kan belum hidup ya? Nah, belum hidup. Nah, kakek kalau misalnya dia kurang lebih 10 menit lah, 15 menit, tak hidup deh mesinnya gitu. Kemarin mati juga. Oke, jadi kita mau rapikan dulu ya. Jadi ditunggu Timernya, ya, masukkan kotak-kotak. Beda hidup dewek. Kalau dia hidup dewek, itu heaternya juga sudah panas. Mau kita rapikan dulu. Oke, setelah kita tes no frostnya oke ya, mesinnya kompresornya hidup sendiri ya. Tuh ya, uap dinginnya sudah terasa ya, blowernya sudah hidup ya, dan kulkasnya sudah bagus. Oke, seperti itulah mekanismenya. Timer kulkas rusak hingga menyebabkan kulkas tidak dingin ya, dan cara perbaikan dan alur-alurnya seperti itu ya. Kulkas merek Toshiba. Terima kasih, semoga ada manfaatnya untuk Anda ya. Makasih.